Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Tertimpa pagar pembatas lapangan sepak bola di Tanah Datar, 1 pekerja tewas dan 3 luka-luka. Seorang pengurus gelapkan uang koperasi 1,3 miliar rupiah untuk bermain judi daring. PMI Pasaman Barat laksanakan donor darah massal. Empat pekerja renovasi lapangan sepak bola di Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Batu Sangkar usai tertimpa pagar pembatas yang runtuh pada Selasa sore. Gusni Anwar, pria berusia 57 tahun, tewas di tempat kejadian karena tertimbun. Butuh waktu 1 jam untuk proses evakuasinya. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum daerah setempat. 3 korban lainnya, Ridwan, Zul, dan Mulyadi, dilarikan ke puskesmas terdekat karena luka dan patah tulang. Kejadiannya bermula saat 4 pekerja hendak memasang jaring lapangan sepak bola. Namun karena melihat pondasi pagar yang sudah keropos, keempat pekerja berinisiatif untuk mempertebal dan memperbaiki pondasi pagar terlebih dahulu. Naas, saat melakukan perbaikan, tiba-tiba penahan tebing ambrol dan pagar pembatas runtuh menimpa pekerja di bawahnya. Ada kejadian kecelakaan kerja, di mana pagar pembatas lapangan bola Lima Kaum roboh dan menimpa 4 orang pekerja. 4 orang pekerja, 1 meninggal dunia dan 3 luka-luka. Penyebab pasti runtuhnya penahan tebing serta pagar pembatas masih diselidiki polisi. Dugaan sementara, kondisi tanah dan pondasi yang rapuh tak kuat menahan beban pagar dan akhirnya runtuh. Sri Luis melaporkan dari Tanah Datar. Tim SAR mencari Pudin di Sungai Batang Masang, Kecamatan Kinali, Pasaman Barat pada Selasa siang. Kakek 71 tahun itu dilaporkan warga diterkam buaya saat mencuci muka di pinggir sungai. Untuk memudahkan pencarian, tim SAR yang terdiri dari Basarnas, BPBD Pasaman Barat, petugas damkar, dan polisi dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah mencari selama beberapa jam, korban ditemukan 25 km dari lokasinya pertama kali dinyatakan hilang ke arah muara. Ketika ditemukan, anggota tubuh korban tidak lengkap. Kuat dugaan, korban tewas dimangsa buaya. Korban atas nama Puding, 71 tahun, yang dilaporkan disambar buaya di sekitaran Sungai Batang Masang, Pasaman. Akhirnya pada tanggal hari ini, tanggal 11 Oktober, pada pukul 13.26, korban berhasil ditemukan oleh unsur gabungan sejauh 25-30 km dari LKP ke arah muara. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini unsur gabungan dari Basarnas dibantu masyarakat dan unsur gabungan telah melaksanakan evakuasi guna membawa korban ke pos terdekat guna supervisum. Warga kerap melihat buaya di Sungai Masang, Pasaman Barat ini. Namun selama ini, buaya belum pernah memangsa ternak atau manusia. Pudin merupakan warga pertama yang tewas dimangsa buaya di sungai tersebut. Alfi melaporkan dari Pasaman Barat. Baiklah, pada kesempatan ini Barang bukti tindak pidana yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap dimusnahkan Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Barang bukti tersebut berupa narkotika jenis sabu-sabu, ganja kering seberat 5 kg, alat perjudian, dan berbagai jenis barang bukti tindak pidana lainnya.
Kajari Tanah Datar, Otong Hendra Rahayu mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil tindak pidana umum dari awal tahun hingga 7 September, berjumlah 30 perkara. Pemusnahan ini bertujuan agar terhindar dari risiko hilangnya barang bukti dari tempat penyimpanan atau disalahgunakan dan dimanfaatkan kembali oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena intinya ini adalah barang bukti narkoba, ya dari ganja, kemudian sabu-sabu seperti itu ya. Kemudian barang-barang yang dipergunakan untuk kejahatan juga seperti handphone, kemudian benda-benda lainnya yang digunakan untuk memakannya atau seperti itu ya. Sudah kita musnahkan bersama-sama ini. Bupati Tanah Datar menyambut baik pemusnahan tersebut dan berharap sebagai langkah positif memerangi narkoba dan sejenisnya di Tanah Datar. Kalau ada yang aneh dilihat di sekitar kita, tolong segera laporkan ke pihak berwajib ataupun ke kami, pemerintah daerah. Jadi mari sama-sama kita jaga anak-anak kita jauhkan dari jenis narkoba yang sekarang tambah banyak jenisnya itu, ya. Kadang ada yang kayak permen katanya, ya kita harus waspada itu. Tentu pengaruh-pengaruh negatif bagi generasi kita, mari kita sama-sama hindari. Pemerintah berharap seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pemberantasan narkoba karena pecandu dan pengedar tidak hanya menyasar orang dewasa, melainkan juga anak-anak. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Jembatan ini berada di Korong Pilubang, Nagari Katapiang, Kabupaten Padang Pariaman. Ini akses menuju Bandara Internasional Minangkabau dari nagari tersebut. Kondisi jembatan saat ini sangat memprihatinkan. Ada 2 lubang besar di setiap ujung jembatan. Selain itu, pagar jembatan pun sudah roboh. Kondisi ini membahayakan pengendara karena bisa terperosok, apalagi pada malam hari saat penerangan minim menuntut pengendara harus ekstra hati-hati melewatinya. Jika tidak, bisa jadi nyawa taruhannya. Selain akses bandara, jalur ini juga jalan alternatif bagi pengendara dari Kota Padang menuju Bukit Tinggi atau sebaliknya. Rusaknya jembatan ini dikarenakan pondasinya terkikis air, meski telah beberapa kali diusulkan untuk diperbaiki Pemda Padang Pariaman. Namun sampai saat ini tidak juga terlihat tanda-tandanya. Jelas terganggu lah. Jangan-jangan kita pas lalu nanti kan jembatannya ambruk. Nah, gitu. Udah ada yang jatuh, Pak? Kalau kita lihat yang selama ini belum ada, cuman orang masih hati-hati. Masyarakat di sini sangat berharap jembatan ini segera diperbaiki karena ini adalah akses alternatif untuk menuju dan dari bandara. Kalau macet di jalan lintas Padang Bukit Tinggi, semua truk, semua armada lewat sini, Pak. Warga berharap pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman segera memperbaiki jembatan ini sebelum memakan korban. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.